Selamat pagi, Assalamualaikum. Saya Ahmad dari SPPG MBG Desa Lutimon. Hari ini tepatnya hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2026. Saya mencoba untuk mereview salah satu menu MBG yang setiap hari sering kita bagikan. Jadi sebagai bentuk video edukasi buat adik-adik di luar sana supaya nggak bosan makan. Jadi saya mau review salah satu video pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026. Jadi sebagai bentuk dukungan atau pemahaman untuk adik-adik di sana supaya tetap terus semangat belajar. Jangan lupa sarapan pagi sebelum belajar agar tetap fokus di sekolah. Oke, semangat. Ini dia videonya. Check it out. Ya, dalam menu MBG kita sering banget menyisipkan nasi karena kebutuhan masyarakat Indonesia itu tidak lepas dari yang namanya nasi. Apa sih kegunaan nasi itu? Nasi itu sebagai sumber energi utama karena ia adalah karbohidrat sekitar 80%. Jadi glukosanya bisa buat tenaga, otak, dan otot. Jadi kita nggak gampang loyo, tetap berenergi dan selalu fokus dalam belajar. Nah, nasi itu juga sangat mudah untuk dicerna. Selain itu, nasi putih juga mengandung vitamin B1 yang bisa mencegah penyakit biri-biri dan menjaga kesehatan saraf-saraf kita. Oke? Yang kedua ada labu air. Labu air merupakan salah satu menu yang wajib kita makan karena apa? Labu air itu mengandung banyak air sebagai bentuk salah satu dukungan untuk menghindari dehidrasi. Labu air itu mengandung sekitar 96% air, rendah kalori dan cocok banget buat yang diet. Nah, kalau bagi anak-anak di sekolah, bagi anak-anak yang gendut atau yang berlebihan berat badan, cocok makan labu air karena dalam 100 gram labu air itu mendapatkan 14 kalori. Selain itu, labu air juga memperlancar pencernaan dan membantu atasi sembelit. Jadi, bisa mengontrol semua keadaan yang bernama berat badan. Jaga gula darah juga, jadi aman banget buat orang yang mengalami diabetes. Jadi kalau ada orang yang sakit diabetes, itu makan labu air gak apa-apa, aman. Oke. Terus yang ketiga ada kacang edame. Kacang edame atau yang sering kita bilang kacang kuning, yang sering kita rebus, kita makan. Kebanyakan orang bilang kacang-kacang seperti itu ada lemaknya. Nah, sebenarnya yang harus kita ketahui adalah kacang edame itu merupakan salah satu sumber protein nabati yang lengkap. Karena dalam 100 gram kacang itu terdapat sekitar 11 gram protein. Jadi bagus untuk otot, kaya isoflavon yang buat jaga hormon dan bisa nurunin kolesterol jahat. Jadi tinggi serat ya, bikin kenyang lebih lama. Selain itu kacang tanah yang sering kita masukkan ke dalam omprengan kita, kacang tanah goreng. Sebenarnya ada yang bilang kacang tanah itu lemak, bisa jerawatan. Eits, ntar dulu. Sebenarnya kacang tanah itu sangat bagus untuk kesehatan jantung karena kacang tanah mengandung tinggi lemak tak jenuh. Artinya lemak tak jenuh yaitu lemak yang bukan lemak jahat. Jadi bagus buat jantung kuat. Kacang tanah juga memiliki niacin dan vitamin E yang bantu fungsi otak mengingat dengan berbagai hal-hal yang sering kita ingat. Selain itu kacang tanah juga sumber kalori padat, cocok buat nambah tenaga dan antioksidan. Nah, yang berikutnya ada melon. Melon itu banyak mengandung vitamin C dan vitamin A. Sudah pasti bisa jaga daya tahan tubuh dan kesehatan mata. Selain itu, melon juga mengandung kalium tinggi, bantu kontrol tekanan darah, dan mengandung sekitar 90% air. Jadi, terhindar deh dari dehidrasi dan juga kalorinya rendah. Jadi, boleh dimakan banyak-banyak. Nah, yang terakhir, daging sapi. Daging sapi itu sumber utama zat besi, jadi cegah anemia, mudah diserap oleh tubuh, dan memiliki protein hewan yang lengkap. Karena dalam 100 gram daging memiliki sekitar 26 gram protein hewani. Dan daging merah itu juga mengandung zinc dan vitamin B12 yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, jaga imun tubuh, saraf, dan bantu produksi sel darah merah sehingga kita nggak takut kekurangan darah merah atau anemia. Nah, sampai di sini sudah jelas ya. Saya Ahmad, terima kasih sudah menyimak video singkat ini. Assalamualaikum.